Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya, karena dalam hidup kita Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah cinta terbesar dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa cinta itu tidak selalu bicara soal yang romantis-romantis, tidak selalu berarti yang kita mau terwujud. Tetapi cinta itu adalah bahkan ketika harapan sudah hampir tidak ada, ketika kecewa selalu dirasa, tapi tetap setia menanti. Maka biarlah hari ini kita juga percaya bahwa ada satu cinta yang paling agung, yaitu kasihnya Tuhan. Kita pujikan bersama-sama PKJ 179, kasih paling agung. PKJ 179, kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menanggung maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Kami hari ini mau bersama-sama melangkah dalam anugerah-Mu, dan sebelumnya kami membaca firman-Mu. Mampukan agar kami boleh mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Samuel 8 ayat 19 sampai 22. 1 Samuel 8 ayat 19 sampai 22. 1 Samuel 8 ayat 19 sampai 22. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami, dan pemimpin kami memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya."
Kalau kita ingat dulu waktu masih kecil Bapak Ibu, atau lihat anak-anak kecil sekarang, biasa anak-anak itu akan menangis atau merengek usianya, khususnya usia-usia TK SD gitu ya, TK lah ya, dan SD awal, akan merengek kalau apa yang dia mau tidak tercapai. Misal pengen beli es krim, padahal dianya lagi flu, terus kalau kita nggak kasih dia nangis. Misal kita lagi ajak dia belanja, ada mainan yang dia senang, dia pengen beli padahal baru aja dia kemarin beli. Nah, anak merengek karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Atau yang kedua, bisa jadi dengan merengek dia udah tahu kalau saya merengek atau tantrum, orang tua saya akan dengar. Jadi dia udah pernah lihat polanya. Anak itu walaupun kelihatannya kecil, logikanya belum sampai kayak kita, tapi dia bisa membaca pola. Bayi pun bahkan bisa membaca pola. Jadi memahami manusia itu insting alaminya adalah beradaptasi dan mampu membaca keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang terjadi pada umat Israel. Umat Israel tawar-menawar sama Tuhan dan membaca keadaan. Momen inilah momen paling pivot, paling besar dari teosentris menjadi teo raja sentris. Jadi dari sebelumnya pusatnya Allah, sekarang Allah tapi melalui seorang raja. Nah, kenapa ada raja? Karena mereka iri pada yang lain. Kalau Tuhan aja gak kelihatan Tuhannya, yang bisa dengar cuma nabi dan imam. Mending punya raja. Kalau raja langsung bisa lihat, ketemu langsung, bisa mempertimbangkan langsung, seperti itu. Mereka tidak puas dengan nabi dan hakim dan imam yang tetap mereka adalah orang-orang kedua setelah Tuhan. Jadi di sini sebenarnya Tuhan udah melihat nih gelagat-gelagatnya orang Israel udah nggak mau dipimpin lagi nih, udah tidak mau lagi dipimpin sama Tuhan, sehingga sebenarnya awalnya Tuhan nggak setuju. Terus akhirnya gini, Tuhan kasih penjelasan gini deh, kalau kamu bener mau raja, konsekuensinya gini loh, anak-anak kamu yang perempuan harus jadi eh, tukang rempah-rempah, anak-anakmu laki-laki harus maju berperang, bla bla bla. Pokoknya ada konsekuensinya kalau ada raja manusianya. Jadi Tuhan tidak langsung ikut campur tangan seperti itu. Tapi mereka tetap kekeh, enggak, pokoknya mau raja manusia. Nah, karena Tuhan juga bukan tipe pemaksa ya. Walaupun Tuhan tegas juga, tapi ya sudah, dia bilang, "Oke, kalau begitu, kalau memang itu yang kalian mau, kalian harus siap dengan konsekuensinya." Dan dia bilang, "Samuel, kamu carikan raja yang nanti akan ku tahbiskan, akan ku teguhkan." Tapi kita tahu setelah ini kerajaan Israel bukan tambah maju. Ada jayanya sebentar, tapi habis itu pecah. Karena pada akhirnya manusia tidak bisa memimpin. Yang harusnya memimpin memang harusnya Tuhan. Dan itu juga yang penyebab Bapak Ibu Saudara sampai sekarang kenapa kita kadang berkata, Tuhan kenapa sih nggak kayak zaman Musa langsung ngomong. Lah, nenek moyang kita yang nekat nggak mau dipimpin Tuhan langsung. Jadi bukannya tiba-tiba Tuhan nggak ada, bukan. Bukan tiba-tiba Tuhan nggak lagi berkata-kata sama kita, bukan. Tapi Tuhan membatasi dirinya karena protesnya manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai manusia kadang-kadang tawar-menawar sama Tuhan ya. Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu. Tuhan kasih A, nggak mau Tuhan, aku maunya B. Dikasih C. Kadang bersyukur tuh susah ya. Tapi Tuhan bukan tipe pemaksa. Dia akan berikan apa yang kita mau. Dan nanti kita akan baru sadar ketika, ya ampun, ternyata yang saya doakan dan saya minta itu, ternyata kalau terjadi sesuai dengan yang saya mau, berantakan. Karena rupanya rencana Tuhan lebih bagus daripada saya. Tuhan lebih tahu daripada saya, bahkan tentang diri saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini misalnya kehidupan Bapak Ibu, Tuhan Bapak Ibu minta sesuatu gitu ya, terus tidak tercapai, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu memang yang Tuhan rancangkan lebih baik. Tapi kalau yang Bapak Ibu minta diberikan, harus siap dengan konsekuensinya. Dan itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Karena kalau kita bayangkan cuma di kepala, saya membayangkan kalau saya beli tanah di sini, saya membayangkan kalau saya pakai distributor ini di toko saya membayangkan kalau anak saya sekolah di sini, saya membayangkan kalau orang tua saya membelikan saya ini. Kan membayangkan. Kenyataan sama bayang akan sangat berbeda. Sehingga kalaupun hari ini terjadi seperti bayangan Bapak Ibu, tetap harus mawas diri dan waspada. Apapun yang kita sudah impikan, mimpikan, mintakan dan diberi,
siap dengan konsekuensinya. Jangan tengah jalan nanti bilang, ternyata aku nggak mau ini. Jangan. Harus hidup dengan konsekuensi ya, sesuai dengan apa yang kita minta sama Tuhan. Kalaupun tidak sama, disyukurin aja, karena siapa tahu rencana Tuhan lebih baik dan apa yang kita mau ternyata nggak baik buat kita. Sehingga baik itu doa kita langsung dijawab Tuhan maupun tidak, sama-sama kita mau sendiri, sama-sama disyukuri, dan sama-sama dijalani dengan tulus. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang apa itu hidup seturut kehendak Tuhan. Dan kalaupun kami nekat untuk meminta seperti yang kami mau dan terwujud, ajarkan kami untuk hidup dalam konsekuensi, hidup dalam komitmen. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, mampukan kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.